Jumpa lagi dengan Turiman Corner, sebuah channel yang mencerahkan anak bangsa. Dan kali ini kita akan membahas satu materi perkuliahan, yakni mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia. Dan materi kuliah Hukum Tata Negara ini tentunya saudara telah mengawali di ilmu negara, namun di dalam Hukum Tata Negara ini lebih khusus kita akan membahas Hukum Tata Negara Indonesia. Untuk memperjelas tentang apa sebenarnya Hukum Tata Negara Indonesia ini, kita mulai dengan satu sistematika, yaitu tentang peristilahan atau terminologi. Di dalam bahasa Belanda, hukum tata negara dikenal dengan staatsrecht. Nah, ternyata di dalam literatur ilmiah, staatsrecht mempunyai dua arti, yaitu staatsrecht in ruimere zin dan staatsrecht in engere zin. Kita bacakan dulu beberapa narasi yang berkaitan dengan istilah ini. Staatsrecht in ruimere zin adalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri atas hukum tata negara dalam arti sempit ditambah hukum administrasi negara. Jadi ada dua hukum di dalamnya, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tata negara dalam arti sempit, staatsrecht in engere zin, dalam hukum tata negara Indonesia adalah hukum tata negara suatu negara tertentu, dalam hal ini hukum tata negara Indonesia yang berlaku pada waktu tertentu pula, atau hukum tata negara positif, hukum tata negara ius constitutum dari suatu negara tertentu. Ini istilah yang diambil dari bahasa Belanda. Di Inggris, peristilahan hukum tata negara pada umumnya di dalam literatur ilmiah menggunakan istilah constitutional law untuk menunjuk arti yang sama dengan hukum tata negara. Pertanyaannya, mengapa menggunakan istilah constitutional law? Penggunaan istilah constitutional law didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih dominan atau lebih menonjol sebagai variasi dari istilah constitutional law. Dijumpai pula ada istilah lain, state law, yang didasarkan atas pemikiran bahwa hukum tata negaranya yang lebih penting. Jadi dari mata kuliah Mahkota Hukum Tata Negara di Inggris menggunakan constitutional law. Kita kemudian lihat istilah di Perancis. Para penstudi hukum tata negara di Perancis menggunakan istilah droit constitutionnel yang dibedakan dengan droit administratif. Lain lagi di Jerman menggunakan istilah hukum tata negara Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht
untuk istilah hukum administrasi negara. Pertanyaannya adalah, di Indonesia digunakan istilah yang mana? Nah, ada juga menggunakan istilah hukum tata negara, ya. Ada juga mengatakan hukum tata negara Indonesia ditambah dengan satu istilah Indonesia yang ingin menunjukkan bahwa ini pembahasannya tertentu, yaitu berkaitan dengan negara Republik Indonesia. Sedangkan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu hukum tata negara. Di dalam berbagai literatur atau narasi ilmiah, cara penulisan, misalnya di buku Profesor Jimli Asidiki menggunakan istilah pokok-pokok hukum tata negara Indonesia. Ditemukan dua cara penulisan tata negara. Tata negara, dua kata yang dipisahkan, dan tata negara, satu kata yang disatukan. Kalau kita mengeksplorasi dalam literatur lama, misalnya Profesor Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Ajas Hukum Tata Negara di Indonesia yang terbitan tahun 1971, yang dikutip oleh Profesor Sumantri dalam bukunya Perbandingan Hukum Tata Negara terbitan tahun 1976, menggunakan istilah tata negara, disatukan tata negara, bukan tata negara dengan pemisahan. Profesor M. Suli Lubis dalam bukunya Ajas Hukum Tata Negara terbitan tahun 78 menuliskan dua kata yang terpisah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa terjadi demikian? Karena memang dipengaruhi oleh pola pikir bahasa Belanda, jadi ditinjau dari etimologinya. Itulah istilah-istilah dalam hukum tata negara. Kita masuk beberapa definisi hukum tata negara. Di antara para ahli dan penstudi hukum tata negara dapat dikatakan tidak ada rumusan yang sama tentang definisi hukum tata negara. Demikian pula hukum tata negara sebagai cabang ilmu pengetahuan. Mengapa terjadi demikian? Perbedaan itu disebabkan karena faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum yang disebabkan perbedaan sistem hukum. Misalnya ada yang menggunakan sistem common law, ada yang menggunakan tradisi civil law atau Eropa kontinental. Sehingga pandangan-pandangan ini membentuk paradigma hukum tersendiri. Hal lain begitu kuatnya juga satu paham di dalam dunia ilmu hukum, yaitu paham positivisme, yang memandang bahwa hukum sama dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan negara atau hukum tertulis. Padahal peraturan perundang-undangan itu adalah salah satu bagian dari hukum, yaitu hukum yang tertulis. Di samping itu ada hukum yang tidak tertulis. Nah, untuk memahami apa sebenarnya hukum tata negara, kita mengacu berbagai literatur narasi ilmiah yang tersedia di dalam
referensi hukum tata negara. Misalnya AFDC. Kita bacakan definisinya. Ya. Hukum tata negara sebagai hukum yang menunjukkan segala peraturan yang berisi secara langsung atau tidak langsung tentang pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam satu negara. Ya. Ini di dalam bukunya AFDC, An Introduction of the Study of the Law of Constitution, ya, yang diterbitkan di London 1968 halaman 23. Jadi dari pandangan AFDC ini memandang bahwa hukum tata negara itu ya menunjukkan segala peraturan yang berisi langsung atau tidak langsung dan yang berbicara peraturan tersebut materi muatannya berbicara tentang pembagian kekuasaan. Nanti ada teori pembagian kekuasaan yang seperti saudara sudah dapatkan di ilmu negara. Ya, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita ambil satu pendapat lagi, Cornelis van Vollenhoven, ya, di narasi literatur lama hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur semua masyarakat atasan dan masyarakat hukum bawahan yang menurut tingkatannya, masing-masing tingkatan tersebut menentukan wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsi masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta susunan dan wewenang dari badan-badan tersebut. Ya, ada masyarakat hukum atasan, ada masyarakat hukum bawahan. Nanti dikenal di dalam teori sistem politik itulah suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kita ambil yang lebih tua lagi definisi hukum tata negara. Hukum tata negara dalam arti luas juga mengenai hukum tata usaha negara. Hukum tata negara dalam arti sempit menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaan. Untuk membedakan dengan hukum tata usaha negara, maka hukum tata negara sering juga disebut hukum konstitusional atau droit konstitusional atau Verfassungsrecht, karena ia menyinggung undang-undang dasar atau tata negara. Ya, ini pandangan Van Avogadro di buku pengantar ilmu hukum, ya, terbitan 1968 halaman 240. Ya. Kita ambil lagi yang lebih rinci, pendapat J.A. Logeman. Ya. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam organisasi negara itu ada jabatan-jabatan yang merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian sosiologi. Jadi menurut pandangan J.A. Logeman adalah bahwa negara merupakan organisasi yang terdiri dari fungsi-fungsi dalam hubungan satu dengan yang lainnya serta keseluruhan. Maka dalam arti yuridis, negara merupakan organisasi jabatan-jabatan. Atas pandangan tersebut, J.A. Logeman berpendapat bahwa yang dipelajari dalam hukum tata negara ialah
sebagai berikut. Jabatan-jabatan yang ada dalam satu negara atau dalam susunan atau struktur ketatanegaraan tertentu. Kemudian orang-orang yang mengadakan jabatan itu, cara melengkapi dengan pejabat, tugas dari para pejabat itu, wewenang hukumnya, bagaimana hubungan kekuasaan antar pejabat tersebut, dan batas-batas apakah organisasi dalam bagian-bagiannya menjalankan tugas kewajibannya. Ini pandangan dari J.A. Logeman tentang hukum tata negara. Kita ambil satu definisi lagi supaya jelas. Wolhoff menyebutkan hukum tata negara sebagai hukum negara. Stadtrecht sebagai hukum melingkupi norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan atau struktur dan hak kewajiban organ-organ pemerintahan, dan cara menjalankan hak dan kewajiban itu. Jadi menurutnya hukum tata negara itu sering dibagi atas hukum tata negara, Stadtrecht, yaitu norma-norma yang mengatur bentuk dan organisasi pemerintahan, susunan dan hak kewajiban organisasi pemerintahan. Kemudian pada sisi lain hukum tata usaha negara, Administrative Recht, yaitu norma-norma hukum yang mengatur cara-cara menjalankan hak kewajiban. Jadi Wolhoff membagi dua, artinya hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri dari hukum tata negara dan hukum tata usaha negara atau dikenal hukum administrasi negara. Jadi hukum tata negara hanya memuat kajian tentang norma-norma yang membentuk dan organisasi pemerintahan, tapi hukum tata usaha negara atau hukum usaha negara melihat norma-norma mengatur bagaimana cara menjalankan kewajiban tersebut. Kita ambil pandangan yang ada di para pakar hukum tata negara Indonesia, khususnya di Pojosuwoyo. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan dan bawahan beserta tingkatannya, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum, dan akhirnya menunjukkan alat-alat kelengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan, imbangan dari alat-alat perlengkapan itu. Kemudian Helmaili Ibrahim dan Muhammad Kusnardi, hukum tata negara dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dari garis vertikal, horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Jadi memasukkan kedudukan warga negara dalam materi kajian hukum tata negara, karena warga negara merupakan salah satu unsur penting berdirinya satu negara. Karena itu hukum tata negara perlu dibahas tentang ajas-ajas dan syarat-syarat kewarganegaraan yang serta perlindungan yang diberikan kepadanya, yang lazim kemudian disebut perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Apa yang kita dapatkan dari pandangan-pandangan di atas? Berdasarkan definisi-definisi di dalam literatur ilmiah di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya hukum tata negara, pertama, hukum tata negara adalah
ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berasal dari ranah hukum publik. Kedua, dari definisi itu kita bisa simpulkan bahwa definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ-organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ-organ negara tersebut, tetapi juga mencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antar organ-organ negara itu dengan warga negara. Jadi berbicara hubungan antara suprastruktur kenegaraan atau politik dan infrastruktur kenegaraan pada sisi lain. Yang ketiga adalah hukum tata negara itu tidak hanya merupakan hukum, apalagi hanya merupakan web atau norma hukum tertulis, tetapi juga teori, sehingga pengertian mencakup apa yang disebut perpasung hukum konstitusi, dan sekaligus perpasung teori konstitusi atau teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara.